Seorang cendekiawan hanya menggunakan satu kuas untuk menembus tubuh seorang ahli bela diri tingkat 8. Namun karena gerakannya terlalu cepat, para pembunuh itu bahkan belum sempat memahami apa yang terjadi dan malah kembali menyerangnya. Tetapi sang cendekiawan kembali mengambil sebuah kuas, lalu dengan santai menghindari serangan mereka. Setelah itu ia mengayunkan kuasnya dan seketika membunuh musuh-musuhnya. Para pembunuh akhirnya sadar bahwa pria itu setidaknya adalah ahli tingkat 5 hingga 9. Lalu mereka berniat segera melarikan diri. Apa aku mengizinkan kalian ribut? Namun yang menjawab mereka hanyalah selembar kertas yang langsung menggorok tenggorokan mereka. Ternyata di balik penampilannya sebagai cendekiawan lemah, ia sebenarnya adalah pendekar pedang pengembara yang begitu ditakuti hingga membuat suku barbar gemetar. Tujuan sebenarnya menyembunyikan identitas dan datang ke istana adalah untuk mencari bukti bahwa dermawannya telah dibunuh. Tetapi saat ia hendak memasuki pavilion kitab suci, sang putri datang bersama rombongannya. Khawatir percobaan pembunuhan tadi membuat si cendekiawan trauma. Ia segera menarik pria itu kembali ke kamar untuk beristirahat. Hanya wakil jenderal di sampingnya yang merasa ada sesuatu yang aneh karena semua korban dibunuh dengan mudah hanya lewat satu serangan ke tenggorokan, hal yang hanya bisa dilakukan oleh ahli tingkat 9 ke atas. Ia pun mulai mencurigai identitas sang cendekiawan. Sang putri berharap suaminya bisa seperti sang pendekar pedang dan sekali lagi memusnahkan 100.000 pasukan kavaleri barbar demi menyelesaikan krisis negeri. Hanya dengan begitu, ia rela menyerahkan dirinya sepenuhnya pada si cendekiawan. Namun, sang cendekiawan hanya ingin mengungkap penyebab kematian dermawannya dan membalaskan dendamnya. Sehingga untuk sementara, ia tidak bisa membuka identitasnya. Tak disangka, demi membuatnya belajar bela diri. Keesokan harinya, sang putri membawa si cendekiawan ke arena latihan dan meminta sang komandan mengajarinya. Tetapi para prajurit itu sama sekali memandang rendah dirinya. Mereka tak habis pikir bagaimana putri secantik itu bisa menikah dengan seorang kutu buku. Komandan itu langsung meminta pria tersebut memukulnya sekali untuk melihat seberapa besar tenaganya. Namun, diam-diam sang komandan menggunakan teknik cermin tiangang untuk melukai energi dalam pria itu. Karena siapapun yang kekuatannya lebih rendah akan menerima pantulan serangan 10 kali lipat. Saat sang komandan sedang senang, pria itu pun melayangkan pukulannya. Lalu si cendekiawan segera berpura-pura lemah dan berkata bahwa dirinya memang tidak pernah belajar bela diri. Komandan itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sang putri langsung menegurnya. Jangan seperti pejabat penjilat di istana yang hanya ingin menyenangkan hati pangeran pendamping. Gunakan kemampuanmu yang sebenarnya agar dia melihatnya. Perkataan itu telah membuat sang komandan semakin membenci si cendekiawan. Ia kemudian menunjukkan bakatnya dengan mencabut pedang dan sekali tebas memadamkan sederet lilin. Setelah itu, ia dengan sombong meminta si cendekiawan mencobanya juga. Tanpa mereka sadari, wakil komandan wanita juga datang untuk menguji tingkat kultivasi pria tersebut. Saat ia bergerak, namun ia tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya sudah menyadari keberadaannya. Bahkan satu lilin pun tak padam. Orang ini benar-benar tak punya bakat. Namun wakil komandan wanita justru ketakutan karena energi pedang tadi melesat ratusan meter lurus ke arahnya. Sementara itu sang komandan sangat gembira. Ia merasa dirinya nomor 1 di negeri itu. Setelah kaum barbar menembus kota nanti, mungkin pangeran pendamping itu malah harus memohon perlindungannya. Namun belum lama ia merasa bangga. Tiba-tiba seorang penjaga datang melapor bahwa pangeran barbar membawa pasukan masuk ke istana untuk merebut sang putri. Ternyata Perdana Menteri sengaja memberitahu pihak barbar tentang pernikahan kemarin demi memanfaatkan sang putri untuk kepentingannya sendiri. Aku ingin melihat siapa orang yang tak takut mati dan berani merebut wanitaku. Saat melihat si cendekiawan yang tampak lemah itu, pangeran barbar langsung mengejek. Ternyata negeri Dakian Banner sudah tak punya orang lagi. Ia langsung meminta sang putri menikah dengannya. Jika tidak, pasukan barbar akan menginjak-injak istana Dakian. Tetapi sang Perdana Menteri berkata, cukup biarkan mereka bertanding. Jika pangeran pendamping mati di arena, maka sang putri akan kembali lajang. Pihak barbar langsung setuju. Siapa yang menang berhak mendapatkan sang putri. Melihat penghinaan itu, si cendekiawan mulai marah. Namun jika ia membuka identitasnya sekarang, pembunuh dermawannya pasti akan lebih waspada. Pada saat itu, sang Perdana Menteri kembali mendesak sang putri agar menceraikan si cendekiawan. Bahkan jika ia menikah dengannya, ia masih bisa menyelamatkan Dakian. Sang putri tak menyangka kini tak ada seorang pun yang bisa diandalkan. Raja barbar lalu meminta bawahannya membawa sebuah peti. Katanya, itu hadiah bagi rakyat biasa. Namun saat dibuka, ternyata isinya adalah telinga para penduduk desa yang baru saja mereka bantai. Sang putri sangat marah. Ia tak menyangka pihak barbar begitu hina hingga menyerang rakyat tak bersenjata. Dengan marah, ia mencabut pedangnya dan menyerang raja barbar. Tetapi setelah beberapa jurus, ia tetap bukan lawannya. Saat memeriksa luka sang putri, si cendekiawan tiba-tiba melihat liontin biok di dadanya persis sama seperti yang pernah diberikan dermawannya. Saat itu, ia baru sadar bahwa sang putri adalah putri dari dermawannya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, raja barbar